Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, doa saya kita semua tetap antusias, tetap tekun membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Seperti topik yang sedang kita pelajari tentang kesetiaan. Orang-orang yang setia pasti akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ada hal yang menarik kalau kita perhatikan bahwa aniaya dan penderitaan yang dialami oleh gereja di Smyrna, mereka menghadapi 3 hal, yaitu yang pertama adalah mereka mengalami penderitaan karena kemiskinan. Ketika mereka percaya harta benda mereka dirampas. Yang kedua karena kesusahan, karena kesulitan. Dan kesusahan dan kesulitan ini muncul karena perkara yang ketiga, yaitu mereka menghadapi yang namanya orang-orang yang mengaku orang-orang Yahudi, kumpulan yang mereka pikir adalah bersama-sama dengan mereka, tetapi ternyata mereka ini adalah jemaat iblis, saudara palsu. Karenanya ini istilah yang coba kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 9. Disebut sinagog tu santana atau jemaat iblis. Nah, kita lihat bahwa kata sinagog atau perkumpulan orang-orang Yahudi biasanya digunakan di luar Yudea sebagai tempat pertemuan bagi siapa saja yang termasuk orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di luar Yudea datang ke sinagog pada hari Sabat untuk berkumpul, tapi di hari lain itu bagi masyarakat umum sinagognya. Pada masa kemudian, terutama setelah runtuhnya Bait Allah, sinagog menjadi tempat eksklusif bagi orang-orang Yahudi, tempat bagi peribadatan mereka. Sehingga kalau kita memahami atau melihat konteks dari Wahyu 2 ayat 9, kita perlu melihatnya dari konteks sinagog dalam konteks bukan tempat ibadah orang-orang Yahudi seperti yang sekarang ini kita kenal. Kita harus memandang konteks ayat di Wahyu ini istilah yang berlaku pada abad-abad dahulu, awal-awal Masehi. Dalam Wahyu 2 ayat 9 dan di Wahyu 3 ayat 9 juga dikatakan gini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Dalam pasal 3 ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dan Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di sini, 2 gereja ini, baik Smyrna maupun Philadelphia, gereja yang kita pelajari adalah gereja yang luar biasa. Philadelphia kekuatannya tidak seberapa, tetapi dia memiliki kasih. Jemaat Smyrna juga tidak seperti jemaat-jemaat yang lain, seperti Laodikia, Efesus, kelihatan hebat. Tapi mereka punya hal yang paling esensi. 2 gereja yang dipuji Tuhan, tidak ada teguran, tidak ada celaan di dalamnya. Justru mereka menghadapi salah satu masalah persoalan adalah yang namanya jemaat iblis. Orang-orang yang mengaku, ya orang-orang yang ada di dalam, tetapi ternyata mereka adalah saudara-saudara palsu. Mereka adalah jemaat iblis. Ya, makanya gereja, salah satu tantangan terbesar menurut saya ke depan ini adalah munculnya saudara-saudara palsu atau jemaat iblis. Jadi jangan bangga kalau kita hari ini kan kita lihat gereja kacau balau selalu. Orang-orang masuk ke gereja dan kita pikir ini jemaat, kelihatan baik, kelihatan ini memberi, tapi ternyata mereka menimbulkan perpecahan. Mereka membawa ego mereka, mereka membawa kemauan-kemauan mereka menjadi pemecah belah. Saya berdoa biar hari-hari ini Tuhan membela gerejanya sungguh-sungguh. Karena kita lihat gereja hari-hari ini dilemahkan, gereja dilecehkan, sehingga dunia memandang gereja menjadi rendah. Kenapa? Karena melihat gereja situasinya. Nah, kita harus paham Bapak Ibu bahwa ketika kita belajar dari gereja Smyrna dan Philadelphia ini, ternyata tantangan terberat salah satunya adalah masalah jemaat iblis atau saudara-saudara palsu. Ini yang saya coba angkat dan perhatikan baik-baik di sini Bapak Ibu. Jadi ada kelompok orang yang masuk sepertinya sama, karena lalang dengan gandum itu mirip-mirip, susah dibedakan. Yesus berkata, dari mana kita bisa membedakannya? Dari buahnya. Jadi kalau buahnya, saudara, kita lihat ada orang pinter, manis. Makanya kan salah satu kenapa Tuhan memberikan 5 jawatan, salah satu adalah untuk menolong kita diperlengkapi sehingga kita tidak kanak-kanak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Hari ini kita ketemu ada banyak orang yang manis, yang luar biasa,
tapi dia menimbulkan perpecahan. Gereja tidak menjadi kuat. Saya kadang-kala bingung juga lihat orang-orang pada buka cabang gereja. Nggak salah, tetapi pertanyaannya buat apa? Sebenarnya untuk apa gereja ini? Kalau terkadang di tukang becak di Siantar ada etika, kadang-kala gereja kita lihat kejemaatan nggak ada etika sama sekali. Kita perlu berdoa supaya saudara-saudara palsu ini, jemaat iblis ini bisa terungkap. Kita berdoa. Dalam kitab Yohanes bilang gini, mereka disebut adalah iblislah yang menjadi bapakmu. Dan mereka ingin melakukan keinginan-keinginan bapaknya, menimbulkan banyak hal yang tidak bagus. Nah, jadi kita melihat bahwa zaman itu banyak orang-orang Yahudi yang coba bergabung tapi dengan niat-niat yang tidak baik, tidak bagus. Kalau saya coba baca di beberapa ayat di sini dalam Kisah Rasul, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Lihat, mereka menghasut, membuat persoalan dengan menghasut perempuan-perempuan yang terkemuka, orang-orang yang punya pengaruh, yang takut akan Allah bahkan di sini, dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan mengusir mereka dari daerah itu. Kita lihat, saudara, timbul persoalan. Ini yang disebut jemaat iblis atau saudara-saudara palsu. Mereka kerjanya menghasut. Dalam pasal 14 ayat 2, 5, dan 19 dikatakan begini, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi dia bukan hanya menghasut orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi dia menghasut orang-orang luar yang tidak mengenal Allah, membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka untuk menimbulkan satu gerakan. Ya, saudara lihat, ada gerakan-gerakan yang ditimbulkan oleh saudara-saudara palsu atau jemaat iblis. Dan gerakan-gerakan ini untuk menyiksa, melempari kedua rasul dengan batu. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu untuk memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jadi luar biasa sekali. Dalam pasal 17 ayat 5, tetapi orang Yahudi yang menjadi iri, lihat, hatinya penuh dengan iri, dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Pasal 26 ayat 2. Dalam Kisah Rasul, ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawaban di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Jadi kita lihat kelompok ini, jemaat palsu, saudara palsu yang mengaku Kristen, mengaku orang-orang percaya, tapi mereka adalah palsu, Bapak Ibu. Dari buahnya kita bisa kenal, dari tindakan perbuatannya. Jadi karena itu saya berharap, saya berdoa biar kiranya kita memahami bahwa aniaya, siksaan, penderitaan, kekacauan bisa muncul dari mana? Saudara-saudara palsu, jemaat iblis. Tetapi kita belajar untuk tetap setia, terikat, tertanam, mengasihi rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.